Ternyata jawabannya adalah suara orang tuanya. Kira-kira akhir ceritanya kayak gimana ya dari si klien saya ini? Jadi singkat ceritanya, saya melakukan terapi yang awalnya seminggu 3 kali, selama 2 kali terus turun menjadi seminggu 2 kali dan seminggu 1 kali. Alhamdulillah banyak yang keluar dari beliau ini ya. Akhirnya saya juga meminta beliau untuk menuliskan 50 jenis trauma atau kejadian yang membuat dia teringat-ingat atau muncul emosi negatif di kertas. Ternyata sangat banyak banget, dan yang jelas pasti saya melakukan mental healing dulu dari satu persatu yang ada. Reaksinya masih sama setiap dari satu emosi itu, bukan bisa ya, sangat tidak sadar, kesemutan dan badannya lemas karena ya tubuhnya bereaksi gitu. Tubuhnya bereaksi menunjukkan bahwa hal itu cukup memunculkan traumatis yang begitu dalam dan besar. Di sesi penutupan saya melakukan terapi, dia langsung di depan kedua orang tuanya, terutama ayahnya dan ibunya. Dan ini ternyata butuh effort yang luar biasa karena saya butuh bantuan dari pihak keluarga biar ayah dan ibunya ini terlibat langsung untuk ikut, karena bagi keluarga si klien saya ini aneh, masa sakit seperti itu sampai bikin kayak gitu loh. Kamu tuh kayak diapain aja loh teman-teman. Ini ada kata-kata dari si orang tua klien yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, tiap anak kan memiliki tingkat ketahanan mental yang berbeda-beda. Yang kedua, ketika orang tua terlalu dalam mengatur urusan anak atau memutuskan keinginan anak, bahkan dia udah berusia dewasa, istilahnya terlalu dibatasin ya, maka dia akan tertekan ya dirinya. Tapi ada tipe-tipe anak yang bisa menyampaikan, dan juga tipe-tipe anak ya dia kesulitan untuk menyampaikan, yang akhirnya dipendam dan muncul tadi ya gangguan secara psikologis. Dan selanjutnya orang tuanya hadir, saya melakukan proses terapi di depan orang tuanya dan saya minta sang ayah memanggil nama anak ini. Dan ketika panggilan pertama, si anak ini belum apa-apa udah keringetan, udah gak berani mandang ayahnya, udah gemetaran gak karuan gitu ya. Jadi akhirnya terapi pertama terus saya dekatkan lagi ya jaraknya beliau si klien ini dengan ayahnya, terus saya minta tetap ayahnya manggil karena yang menjadi trauma terbesar itu adalah dengar suara ayahnya. Dan akhirnya sampai deket nih, sampai duduk di samping ayahnya, saya minta ayahnya untuk manggil lagi, ya dia masih trauma yang luar biasa gitu ya. Keluarganya sampai terheran-heran, kenapa sih kamu cuma dengar suara si bapak, si ayah masih seperti itu kan. Alhamdulillah setelah sekian kali putaran, si klien ini bisa menerima lah kondisi suara ayahnya dan dia menangis terseduh-seduh. Anak dan orang tua ini saling berpelukan gitu ya, termasuk si ibunya ya ikut merasakan kesedihan yang dirasakan si anak. Ibunya ternyata punya ganjalan juga dengan si bapaknya gitu. Nah, proses di situ saya bilang ini cukup sudah selesai, dan alhamdulillah bagi saya responnya bagus gitu, berani gitu menghadapi suara si ayahnya. Dan nextnya setelah beberapa bulan atau beberapa minggu saya dapat informasi si klien ini dia merasa saya punya nih power nih sekarang, saya punya rasa pede, saya punya rasa self efficacy yang tinggi gitu ya. Jadi merasa saya sanggup, saya bisa. Dan alhamdulillahnya ketika saya tanya gimana nih panic attack-nya masih sering muncul nggak, alhamdulillah setelah di proses terapi itu panic attack-nya nggak muncul lagi. Teman-teman, apakah kondisi ini bertahan selamanya? Oh, belum tentu pasti ya, karena di proses terapi ini dia bertahan sampai 6 bulan. Tapi bukan berarti efeknya ini akan bertahan selamanya. Enak banget dong, masa terapi sekali bertahan selamanya. Jadi biasanya satu kali terapi ini bertahan kurang lebih selama 6 bulan. Terus gimana biar bisa bertahan lama ya teman-teman? Saya anjurin atau saya saranin mempelajari metode ini, akhirnya bisa menterapi diri sendiri. Jadi nggak perlu bantuan orang lain untuk membereskan, kecuali untuk case yang sangat berat banget. Yang tadi penasaran menunggu kisah akhirnya kira-kira happy ending atau sad ending, alhamdulillah happy ending. Kalau sekarang kondisinya ya karena kita udah lama nggak kontak ya, saya doakan mudah-mudahan klien saya ini tetap dalam kondisi yang baik dan sudah nggak trauma lagi dengar suara ayah. So buat teman-teman silahkan belajar ya
untuk menterapi diri kita sendiri. Sampai jumpa di video dan cerita klien yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.